Gue malu loh dengan kelakuan-kelakuan warga Konoha yang gak ada matang-matangnya. Mereka itu berkelakuan kayak bocil, kayak kurang didikan gitu. Yang menunjukkan pemikiran warga Konoha itu rata-rata 98 ke bawah. Betul lah Konoha ni guys. Diorang dah lolos pergi semifinal pun tak puas hati juga dengan Malaysia. Siap terbalikkan bendera Malaysia. Apa cerita ni? Aduh. Netizen semalam rame banget gara-gara satu pemain Malaysia yang katanya mukanya kelihatan kayak udah umur 30 tahun. Namanya Ahmad Aisar Hadi, main buat Hai Konoha, jangan nak upin-ipin sangat lah. Sebenarnya korang nak sedapkan hati je. Sebab apa korang tak dapat nak kalahkan Malaysia. Betul tak? Baik. Dapati ketika itu bendera Indonesia terbalik Sepatutnya merah atas putih bawah. Tetapi yang kita dapat dekat kamera itu adalah putih atas merah bawah. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini. Sari doakan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, nah baru-baru ini kan perlawanan bola sepak Malaysia versus Indonesia dan hasil akhirnya 0-0 ya. Oke, nah tapi di sini ada yang menuai pro dan kontra ya, disebabkan bendera Malaysia jalur gemilang itu diterbalikkan oleh supporter Indonesia. Nah, ini jelas-jelas gambarnya ada ya di layar besar ini, kita boleh tengok kan. Dah dibalikkan, lepas tu macam dicoret tak ini? Betul tak? Atau mata saya ke? Macam disilangkan macam itu kan. Itulah kan, inilah nanti kita dicakapkan, nanti kita dibilang gak ada adab, supporternya kita marahkan. Tapi perbuatan orang-orang yang begini, yang macam kekanak-kanakan, lawanan bola, sport, tapi ini macam melebih-lebih saya lihat kan. Aduh, ini adalah bendera negara orang. Seandainya bendera negara kita dibuat macam itu gimana? Mestilah kan, wow, tak tahu saya macam mana lah ya ganasnya supporter itu kalau sebaliknya Malaysia yang buat macam itu. Nah ini ada katanya berita sini, kibar jalur gemilang ada tanda pangkah ya di sini namanya. Fans Indonesia jelas langgar peraturan FIFA. Itulah kan, sudah kena langgar peraturan FIFA ini. Betul lah Konoha ni guys. Diorang dah lolos pergi semifinal pun tak puas hati juga dengan Malaysia. Siap terbalikkan bendera Malaysia. Apa cerita ni? Aduh. Kau tengok ke atas tu siap dia. Ya Allah, kalau tak puas hati pun dah lah, janganlah sampai melibatkan bendera nak buat apa. Ini cara macam ni, cara orang tak bertamadun langsung. Jadi ini tahu di FIFA ni kita boleh buat report ni alamat. Habislah. Diorang tak boleh nak pergi ke round 4. Habis guys. Habis. Saya pun baru tahu, disebabkan saya pun tak begitu tahu kan bola ini ya. Itu adalah satu pelanggaran ternyata dan boleh direport pergi FIFA, akibatkan kita tak boleh melanjut ke step selanjutnya ya. Itulah akibat supporter-supporter yang tidak ada adabnya, yang melebih-lebih, akibatkan kecewa lagi nih ya. Tolonglah kita ini jangan bagi tahu ke dunia bahwa kita ya macam itu. Nanti kita dikatakan oleh orang lain kita IQ segini, kita tidak ada adab, kita marah kan. Tapi kelakuannya ya seperti yang kita tengok ini. Itu hari pernah juga kejadian ya, dekat Kamboja setahu saya itu. Mungkin mereka salahkan, mungkin tak ingat ataupun terlupa, jadi terbalik bendera Indonesia. Bendera Indonesia patutnya merah putih jadi putih merah. Nah itu tak sengaja pun, wow sudah heboh satu dunia ya, marah-marah. Nah kalau yang ini tak mungkin kan, tak disengaja. Ini jelas-jelas ini pelanggaran dan ini disengaja sampai dipangkah lagi ataupun di X kan gitu. Aduh, benar-benar lah
Didapati ketika itu bendera Indonesia terbalik. Sepatutnya merah atas putih bawah, tetapi yang kita dapat dekat kamera itu adalah putih atas merah bawah. Okey. Selepas mengetahui isu itu, pihak NOC Indonesia menghantar satu report lah berkaitan isu ini kepada Sekretariat Sukan Si Kemboja, KEMSOK, dan dilaporkan KEMSOK telah respon kepada surat tersebut, mengatakan permohonan maaf dan mereka akan selepas ini pergi ke setiap venue untuk memastikan insiden ini tidak akan berlaku pada venue-venue sukan yang lain. Ini menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo. Kita sebagai warga net ni macam biasalah, janganlah kita bermain-main dengan netizen lah di negara jiran tu. Apabila berlaku isu macam ni, automatik sokmed melibatkan Sukan Si Kemboja ini diserang oleh warga net. Mereka mengatakan, kok bisa bendera Indonesia kebalik? Nah, itulah kan netizen mungkin marah. Wow, marah sekali. Apalagi netizen Indonesia itu kan terlihat barbar ya. Apalagi kalau melakukan kesalahan orang lain. Padahal dia sendiri melakukan kesalahan tak bercermin. Memang saya tahu itu ya. Ketika saya mungkin yakin itu tak sengaja kan, karena terbalikkan saja gitu. Tapi itu adalah menjadi kesalahan memang, membalikkan bendera lain gitu ya, bendera negara lain. Tapi sudah minta maaf, tapi masih bergulir lagi ya serangan netizen Indonesia, mungkin memberikan komentar melalui media dan sebagainya. Itulah, kalian boleh marah, tapi orang Malaysia pun sebenarnya rasa marah dan geram. Nah, itulah perasaan, lebih teruk lagi perasaannya ketika tahu itu sengaja ya, disengaja, baru disilang begitu hanya karena mendukung negara kita sendiri. Tak salah mendukung negara sendiri, tapi salahnya perbuatan kalian itu. Sampai saya lihat banyak poster-poster kan, adalah tentang Upin Ipin lah. Lari kau Upin Ipin, kembali kau masuk ke kandang Upin Ipin. Nah, taksub kali dengan Upin Ipin kan. Semuanya mau Upin Ipinkan gitu ya. Itulah saya tengok, padahal sudah tua-tua juga kan, sudah dewasa, bukan anak-anak, bukan bocil lagi, tapi kelakuannya ya tak tahu lah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuh hari pun pernah juga perlawanan Malaysia dan Indonesia, mereka pun sampai terbalikkan bendera Malaysia, bahkan yang mengejek-ngejek gitu, yang melebih-lebih lah. Nah, ini ada tanggapannya, so jom kita dengarkan ya. Jujur ya, kalau gue itu sih gue nggak bangga. Malahan gue malu loh dengan kelakuan-kelakuan warga Konoha yang gak ada matang-matangnya. Padahal yang nonton itu ortu loh. Kok bisa-bisanya ya? Mereka itu berkelakuan kayak bocil. Orang tua, ortu Kayak ya. kurang didikan gitu. Lu bilang Malaysia rasis. Padahal lihat aja kelakuan rasis kalian yang terang-terangan mempamerkan pada seluruh dunia. Justru kalian yang kayak gitu menjatuhkan dan memalukan negeri ini sendiri. Justru kalian menunjukkan pemikiran warga Konoha itu rata-rata 98 ke bawah. Makanya kalau negara kita dijelekin oleh negara lain, 8. itu jangan pada marah. Karena kalian bisa lihat attitude kalian ke negara orang lain itu kayak mana, rasisnya kayak mana. Jangan tanya kenapa negara kita itu dipandang rendah oleh negara orang lain. Jangan ditanya kenapa negara kita itu nggak dihormati oleh negara lain. Karena jawabannya itu ada pada warga kita sendiri, ada pada diri mereka sendiri. Kesiannya anak-anaknya, udah diturunkan acuan negatifnya ke anak-anaknya. Apa anak-anaknya bakal menjadi peneraju negatif? Karena aku lihat di tempat yang sama, game yang sama, video yang sama, tapi video itu nggak bisa di stitch, makanya aku stitch ke orang lain. Anaknya itu sampai kayak tutup telinga loh. Jadi intinya kalau kalian pengen dihormatin oleh negeri lain, cukup kalian beradab sopan dan menjaga nama negara dengan baik. Jadi
apa-apa bencana yang berlaku ke kita, itu negara lain nggak segan-segan ngantar bantuan mereka ke kita. Tapi kalau kayak gini gayanya, gue bisa bilang itu kayak sorry to say lah ya. Lu hadapin sendiri, lu bantu diri lu sendiri, lu urus negeri lu sendiri. Karena negara yang lu rasis itu negara yang selalu ada di kala kita itu ditimpa bencana. Tapi kalau kalian kelakuan kayak ini, udah cukup. Bantuan-bantuan yang disalurkan ke kita itu dulu, itu dari rakyatnya. Itu hasil dari rakyatnya. Nah, satu lagi, nasihat pada owner video ini. Jangan buat begitu emoji bendera negara orang lain. Lu kalau nggak suka, itu urusan lu. Jangan bawa warga-warga yang nggak berdosa, yang nggak ada salahnya ke masa lalu. Lu terbalikin, putarin bendera Malaysia itu sudah keterlaluan banget pada mereka. Siapa-siapa aja, negara mana aja, kalau negara benderanya itu di posisi yang salah, mereka juga akan marah. Jadi hati-hati dengan konten yang kalian buat. Lebih-lebih lagi yang membuat rusuhan. Ada rusuhan kaum, ada negara. Itu bahaya banget. Bisa membolak-balikkan hubungan kedua-dua Dengar negara. itu netizen ini. Jangan membuat konten Supporter atau fans lah video ya. atau sesuatu hal yang bisa di luar batas. Bukan lo yang susah, negara kita setuju. yang susah. Oke? Respect each other. Oke, nah itu adalah tanggapan daripada salah seorang warga negara Indonesia. Beliau ini nampaknya tinggal di Malaysia, jadi dia mengerti lah kan. Memang siapa yang tidak marah bendera negara orang lain dibuat sesuka hati kalian, kan? Aduh, sebaliknya kita pun pastilah marah. Tak tahulah ya apa yang jadi sampai mungkin setiap orang mungkin keganasan ya akibat kalau pihak Malaysia yang buat macam itu. Nah, semuanya lah ya bersikap anarkis, baling telur dan sebagainya. Padahal kita sendiri yang menunjukkan yang orang-orang tak beradab ini ya, bukan orang kecil. Kalau misalnya mungkin netizen kita pikir di dalam media sosial itu kan anak-anak saja, ternyata bukan anak-anak juga ya teman-teman. Mereka yang sudah umurnya itu di atas 30 tahunan, yang sudah dewasa dalam pemikiran, tapi mereka bersifat masih kekanak-kanakan ya. Saya setuju dengan perkataan beliau ini tadi dikatakannya Malaysia ini padahal sangat banyak membantu kita, tapi itulah ya, orang berbuat baik kadang tak terlihat. Tapi sedikit misalnya kesalahan, mereka akan mengungkitnya dan ya terjadi macam ini ya. Tak tahu ada dendam pribadi atau macam mana, sehingga mereka ini supporter bola memang dari dulu lagi ya macam ini, sangat anarkis, apalagi perlawanan antara Malaysia dan juga Indonesia ya. Oke, nah lagi case polemik yang dibuat oleh netizen Indonesia ya. Ini tentang katanya pemain bola Malaysia ini, pemain bola sepak Malaysia ini katanya mukanya, wajahnya tak sesuai dengan umurnya katanya. Nah, karena yang memain ini adalah U23 kan. Nah, tapi mukanya kelihatan dewasa, jadi mereka itu mencari kesempatan juga untuk menjelekkan ya. Di sini katanya tipu umur, media Indonesia tanya usia bintang harimau muda GDT ya. Oke, kita dengarkan dulu macam mana beritanya. Pemain Malaysia satu ini banyak mencuri perhatian netizen. Namanya adalah Aisar Hadi. Tak lain karena penampilannya yang cukup unik, nyentrik dan terkesan bapak-bapak senior. Namun Aisar Hadi adalah benteng yang tangguh. Kita semua respect. Nah, itulah beritanya, katanya mereka mukanya itu macam bapak-bapak dewasa. Ini pemain muda namanya Aisar Hadi ya. Oke.
Nah, tak tahulah mereka ini suka sangat. Padahal wajah kita Asia, Malaysia, Indonesia pun sama saja kan. Tapi ada saja poin yang mereka ambil untuk bully dan sebagainya. Itu hari lagi pasal karena ada pemain daripada Malaysia ini maaf ya berkulit gelap, hitam gitu ya. Itu juga mereka cakap macam orang Bangladesh. Aduh, mereka ini tak tahu ke di negara kita pun banyak juga teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita pun berkulit gelap. Apa salahnya? Kenapa kalian terlalu putih ke yang menghina ini? Padahal sama saja, biasa saja, ada kulit putih, ada kulit coklat, kulit kuning, kulit pink ya, kulit hitam, ya biasa saja kan, namanya kita manusia gitu. Kita pun di area daerah Papua sana pun banyak juga yang berkulit gelap. Kenapa harus menghina juga? Ini juga ya muka Melayu lah kita kan, muka Indonesia pun kurang lebih saja. Tapi wow, mereka ini menghinanya nomor 1 ya. Itu hari yang gelap itu dia cakap aura maghrib. Ini kita dengarkan dulu ya. Netizen semalam rame banget gara-gara satu pemain Malaysia yang katanya mukanya kelihatan kayak udah umur 30 tahun. Namanya Ahmad Aisar Hadi, main buat Malaysia U23. Dan ya mukanya emang strong banget. Gak cuma soal wajah, dia juga sempat bikin pelanggaran keras. Dapat kartu kuning, makinlah tuh dicurigain umurnya. Nonton pertandingan timnas Indonesia dengan klik link yang ada di bio. Tapi ternyata setelah dicek dia lahir tahun 2003. Baru 21 tahun dan masih sah banget main di AFF U23. Media Malaysia sampai angkat suara juga katanya wajah tua bukan kecurangan. Ya benar juga sih. Anyway, selama Aisar main, Malaysia nggak pernah kalah loh. Terungkap sudah guys profil dari pemain negara tangga berjasa kuning guys yang diduga memasukkan usia buset dah guys. Kemarin guys ya banyak yang menduga guys ya bahwa pemain bernomor punggung 13 ini guys ya dengan nama Aisar Hadi diduga memasukkan usia soalnya guys ya dari fisiknya guys ya bahwa dirinya bukan usia 21 tahun. Ternyata guys ya beneran guys usianya itu masih muda banget guys, yakni 21 tahun cuy. Dia kelahiran tahun 2003 guys ya buset dah. Dan dia guys ya bermain di Johor DT 2 buset dah. Jadi guys ya please jangan memfitnah lagi pemain ini guys ya. Pemain ini real usianya 21 tahun guys ya, dan layak bermain untuk U23 Malaysia buset dah. Salam respect untuk Malaysia guys. Lah, takkanlah korang tak tahu ni, terutama Kenohan ni, umur Aisar Hadi ni, umur dia sekarang 22 tahun. Jadi Indonesia pun dah pergi pun semifinal. Kau tak curiga apa benda korang ni? Ya Allah hai. Ni tarikh lahir dia tu September 4, 2003. Jadi umur dia sekarang 22 tahun. Dia bermain di kelab JDT 2. Jadi kawan dengar berita-berita kebanyakan daripada blogger-blogger Indonesia ni, kebanyakannya banyak bohong. Ni contohnya kata Pak Prabowo pun cakap orang Indonesia ni kebanyakannya suka bohong, suka nipu, kemudian suka percaya berita-berita hoax. Ni tengok. Jadi kepada Konoha, udahlah. Law pun sudah pergi semifinal, tak payah lagi nak peticai ke apa. Faham ni? Buset dah, ini timnas U berapa ini? Ini kan yang main timnas U23, ini buset umur berapa ini? Timnas U45 apa berapa? Tua bener. Ya ilah, ini timnas gua baru babak pertama aja, walaupun 0-0 nyerang mulu. Ya ilah, Malaysia des, buset dah. Ini timnas U berapa nih? Ini orang, ada yang tahu gak nih U berapa? Biodatanya umur berapa nih, buset tua bangka, ya bener ampun. Buset dah. Kayak betul. Kayak apa ya? Kayak Kupra ya apa bagaimana itu buset. Umur Indonesia masih 0-0 di babak pertama melawan Malaysia. Babak kedua nih bakal gacor banget nih kayaknya Jens Raven nih. Victor Detan benar-benar kunci gelandang tengah yang sangat bagus, berhasil menggantikan Arkan Fikri. Semoga Victor Detan nih makin berkembang. Tony Firmansyah juga di tengah juga nggak kalah saing, bagus, banyak peluang. Tapi ini pemain tim. Okey bro, nama apa bro? Nama saya Ahmad Esa. Wait, dengan pemain JDT tak. Main posisi apa kalau bola? Saya main defend. Alright, terima kasih singgah ke booth Pak eSport Saya support lokal. Beli apa? Saya beli baju, 2 baju. Dua baju. Yes. Alright, so kalau nak tahu sikit lah feedback daripada brother bola sepak kita ni berkenaan dengan baju-baju kat Pak eSport. Baju Pak eSport
Memang kita tahu kualiti baik, selesa untuk pakai untuk bersukan. Okay. Hari ni datang sebenarnya sokong apa? Saya sokong Bun. Alahai Konoha, jangan nak open sangat lah. Sebenarnya korang nak sedapkan hati je. Sebab apa korang tak dapat nak kalahkan Malaysia, betul tak? Bayangkan tu, main dekat tempat sini, tak dapat nak skor. Cuma dapat seri je, apa barang? Walaupun korang pergi ke semifinal, hati mesti tak tenteram, mesti tak senang kan? Betul tak? Pasal apa tak dapat nak kalahkan Malaysia? Oke teman-teman, nah itu tadi ya, wow. Pedas juga ya komentarnya sampai mengatakan menertawakan juga. Aduh, kalau di Malaysia udah diambil tindakan itu tak boleh memacam itu kan. Apa membuat satu ulasan, tapi ini ya beda ya di negara Konoha, susah sikit ya. Memang di sana mulutnya ember semua ya. Aduh, yang mengatakan itu pun mukanya pun tak tahu macam mana, berani pula mengata orang lain ya. Apalagi masalah umur sebenarnya sensitif ya. Mengatakan muka saya pun tua gitu kan, macam tak etis. Sesama manusia mengatakan orang lain tentang umur lagi. Mungkin muka orang itu dewasa, ada lagi kan muka orang macam 30-an tapi macam budak-budak pun di orang pun ejek juga kan. Mungkin tapi disebabkan tadi nampak waktu dia tak pakai kumis ya, karena dia simpan kumisnya tadi itu ya, mungkin kelihatan lebih dewasa. Tapi tadi itu ada juga video yang dia cukur semua, itu kelihatan memang masih muda lah kan, umur 23 ya. Aduh, tak tahulah kenapa ini Konoha ini kan suka sangat mempertikaikan sesuatu hal. Itu hari pemain Malaysia pun agak hitam sikit, gelap sikit. Wow, dia katakan itu orang Bangladesh lah, orang mana lah, aura Maghrib dan sebagainya. Itulah kan, yang mengatakan itu pun belum tentu lagi sempurna, belum tentu lagi yang cantik-cantik, paras rupanya, sempat-sempat lagi mengata orang lain. Aduh, tak habis pikir ya. Oke teman-teman, so gitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan, pendapat lain, komentar lain, boleh berikan ya di bawah. So, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video with me, Wisari. Bye. Salah juga bukan bermaksud kita harus menghina. Tapi di sini kebalikannya pula ya teman-teman. So, jom kita tonton video ini. Terus terang aku cakap ya, aku sangat sedih ya. Aku rasa macam kecewa sangat dengan netizen-netizen Indonesia yang sebangsa dengan aku ya. Di mana dalam video tuh ya, korang membuli tau. Semua komen tak ada yang komen elok. Kalian cakap jarjit ya, kalian cakap perindapan, apa lagi, banyak tahu macam tu ke kan? Kalau aku buat video macam ni, kalau korang cakap aku jadi penjilat. Tapi cuba tengok attitude kita, mana mana orang kita yang berpendidikan tinggi. Coba tengok dalam komen tu. Itu yang kita nak banggakan dari rakyat-rakyat bangsa kita. Membuli orang Maghrib, cakap dia Bangladesh ya, cakap macam-macam korang cakap. Apa ni bangsa apa tu kita ni? Tolonglah jaga attitude tahu. Jangan suka membuli. Banyak komentar negatif dari Konoha yang mengatakan Malaysia ni Maghrib hitam. Alah bro, kamu tak ada beza bro. Alah, hai, kita ni ASEAN bro. Hitam manis tu muka kita itu. Tak ada kita ni muka putih kayak Eropah. Bapak saya Indonesia tu, ya muka kayak Eropah. Ingat orang Indonesia ni muka Eropah. Muka-muka Eropah gitu. Enggak ada bro, kita ASEAN. Kamu pergi ke Thailand, Patani, Kamboja, Myanmar, Filipina, itu muka sama bro. Gak ada yang mungkin yang komentar ini yang mengatakan ni, mungkin dia tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah, tak pernah bersosial dengan orang, tidak pernah jumpa orang. Ya mungkin kalau ada orang Indonesia yang baik, mereka keluar bekerja di Malaysia, itu banyak.
Banyak. Tak ada beza pun. Kadang-kadang aku nggak perasan, ini orang Indonesia ke Malaysia, ya orang Indonesia. Kenapa apa? Biar yang ngomong Indonesia aku faham. Tak ada beza pun. Kadang-kadang aku pun nggak perasan. Tapi itulah, jangan dilayan yang komen-komentar ini. Mungkin ini budak-budak, bocil-bocil gitu yang komen-komentar gitu. Jangan dilayan. Karena mereka ni mungkin, ya kamu tahulah, mereka mungkin IQ-nya low. Tapi jangan dilayan, karena aku ni orang yang natural. Bapak aku Indonesia, mak aku Malaysia bro. Jadi aku tiada masalah, kita serumpun. Kalau kamu kata tidak serumpun tu, kamu belah je lah. Karena saya mau semua orang duduk dalam channel saya ini semua okey dan baik-baik. Okey, jangan ada masalah. Kalau masalah ni ada. Entah kenapa saya kurang suka dengan istilah aura maghrib. Sebuah istilah baru yang dilakukan oleh banyak masyarakat hari ini untuk mengejek orang-orang yang memiliki kulit gelap. Sebagian orang mungkin menafikan bahasan tadi, enggak kok, yang dimaksud itu auranya. Tapi sejauh ini saya agak pernah ngelihat ada orang berkulit putih misalnya yang diejek dengan istilah aura maghrib. Dari istilah aura maghrib pun, itu sebenarnya bermasalah sekali. Kenapa? Karena maghrib adalah tempat kita sholat, adalah waktu kita sholat. Ya kan? Kenapa sekarang jadi sebagai bahan hinaan untuk menghina orang lain? Tapi maksud saya maghrib itu bukan sholatnya, tapi waktunya. Oke, gak masalah. Karena pada hakikatnya kalau kita tinjau dari segi bahasa, maghrib adalah zamanu atau makanu ghurubis syams, tempat atau waktu terbenamnya matahari. Terus sekarang ada istilah baru yang lebih parah lagi untuk menghina orang lain, untuk ngejek orang lain. Apa? Auranya tahajud banget. Oke, maghrib kita bisa ngeles lah. Untuk tahajud gimana? Tahajud, istilah apa itu tahajud? Tahajud itu adalah istilah yang benar-benar mulia di dalam agama. Tahajud, orang-orang pasti akan mikir, oh waktu di mana kita dimustajab doanya. Waktu di mana kita bisa banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi apa? Jadi bahan ejekan. Jadi bahan ejekan. Ejekan untuk apa? Untuk orang-orang yang berkulit gelap. Ngejeknya pun salah, bahan ejekannya pun juga salah. Entah, saya juga heran kenapa istilah ini terus-menerus diucapkan tanpa ada orang yang merasa aneh dengan istilah ini gitu. Atau mungkin saya yang baperan. Wallahu a'lam.